Ada tugas KKN dari kampus tentang membimbing anak gitu Bu. Tadi alhamdulillah saya sudah membimbing anak dari cara baca sama baca ikranya juga. Nah sekarang saya izin mau wawancara Ibu tentang keuntungan sama kerugian dari belajar daring ini. Nah kalau saya pribadi dari kekurangan saat daring sekarang adalah lupa dengan semuanya Bu. Salah satunya lupa dengan lingkungan sekolah, guru, dan lupa dengan sholat 5 waktunya. Oh gitu. Hal-hal ibadah lah. Contohnya lah sholat duha. Kalau di sekolah udah kebiasaan sholat duha, sholat 5 waktu yang awalnya rajin. Ketika adanya COVID ini, anak jadi semakin malas. Itulah kekurangan. Dan satu lagi, lihat sering main HP. Itu kekurangannya. Dan kelebihannya memang nggak bisa dipungkirin, anak lebih paham dengan teknologi. Iya, lebih mahir dari ibunya sekarang Bu, anak-anak gitu. sekarang. Iya betul. Terus salah satunya juga memiliki banyak waktu lah dengan kita, keuntungannya, dan bisa mengenal lingkungan sekitar kita. Begitu sih Bu. Alhamdulillah ya, jadi kalau di rumah itu bisa bantu-bantu ibunya Ya, walaupun kayak misalkan jagain adenya. Ya, walaupun gitu. Berawal dimarah-marahin dulu ya Bu ya. Selanjutnya kalau menurut Ibu nih, kritik saran untuk kritik saran atau lebih ke keluh kesah deh Bu, nggak apa-apa. Aduh gimana ya Bu ya kalau untuk kedepannya gitu, kita pembelajaran daringnya gimana gitu. Kalau untuk berkeluh kesah mah banyak ya Bu ya, karena sebagai orang tua gimana ya Bu, udah sibuk dengan keluarga, ditambah lagi dengan kayak gini ya Bu ya, ibunya harus pinter, salah satunya teknologi juga. Terus pelajaran yang dulu sama sekarang berbeda ya Bu ya zamannya. Iya benar. Nah, zaman saya juga kalau misalkan perkalian gitu, itu kayaknya kelas 3 ini kadang. Iya, udah kelas 1 udah dapet kan Bu dasarnya. Nah, itu dia Bu, semakin kita harus dituntut lebih pintar daripada anak ya gitu. Nah, itulah ya, semoga pandemi ini cepat berlalu dan anak-anak bisa kembali masuk lagi sekolah Bu seperti dulu. Gitu aja. Kalau dari sekolahnya Alna, aplikasi yang digunakan itu apa Bu biasanya? Ya, kalau kemarin habis sosialisasi ya Bu ya, banyak dari guru yang merekomendasikan aplikasi tersebut. Tapi kita sepakati memiliki 2 aplikasi, yaitu WhatsApp dan Zoom. Itu sih Bu, ya. Kalau misalkan pagi-pagi nih masuknya jam berapa Bu? Kalau untuk sekolah alam jam 8 Bu untuk pandemi ini. Jam 8, jam 8 pagi. Pulangnya? Untuk pulangnya dikarenakan ini pandemi, jadi kita cuma beberapa jam aja. Cuma sampai jam 11 siang. Sampai jam 11 siang berarti udah pulang ya? Iya. Udah selesai pembelajaran. Kalau misalkan itu di sekolahnya masih suka ada yang masuk, kadang atau enggak, atau gimana sih Bu? Ya itu tergantung dengan kondisi sekolah juga ya Bu ya, lingkungan sekolah, apakah itu zona merah, zona hitam, zona oranye. Kalau di sekolah kita mah itu sih Bu, di sekolah alam anak yang memang belum bisa itu masuk, tapi kalau anak yang itu secara bukan tatap muka tapi konsultasi belajar aja. Gitu. Ya Ibu, mungkin segitu aja pertanyaan dan wawancara dari saya. Terima kasih Ibu waktunya. Terima kasih juga udah ngizinin saya buat bimbing Alna. Iya, makasih juga ya Bu ya sudah membimbing Alna. Iya. Bismillah, Ibu Fitri. Di sini saya mohon izin untuk wawancara, meminta waktu luangnya untuk mewawancara Ibu sebagai wali murid dari K2. Nah, di sini saya mewawancara sebagai mahasiswa IKIP Siliwangi untuk prodi bahasa Inggris dalam rangka KKN Bu. Saya mau bertanya Bu, kalau untuk keuntungan dan kerugian belajar daring ini apa ya Bu? Ya. Kalau keuntungannya paling untuk daring ini ya, anak lebih dekat sama keluarga ya, itu ini banget ya, pasti gitu ya. Terus itu yang pertama ya, lebih dekat. Yang kedua, anak dekat dengan teknologi, dengan smart
apalagi waktu luangnya akan lebih banyak, sehingga bisa mempelajari pelajaran-pelajaran yang lain, tidak hanya terfokus sama pelajaran di sekolah, tapi anak bisa menambah pelajaran-pelajaran yang lebih sulit lagi pastinya ya. Terus kekurangannya, nah ini masalahnya kekurangannya banyak banget ya, karena dengan terlalu dia tidak mengenal lingkungan sekolah, tidak mengenal lebih dekat dengan gurunya, sosok seorang guru itu hilang, tidak ada kedekatan antara guru sama murid karena hanya lewat HP saja atau Zoom gitu ya. Terus kalau untuk orang tua yang di rumah nggak masalah ya, cuma masalahnya untuk yang bekerja. Nah, kalau yang bekerja kan sulit ya mengatur jadwal. Betul. Iya, jadi akhirnya ada teman yang menyerahkan ke asistennya di rumah, dan asistennya yang nggak paham, yang nggak sesuai dengan pendidikan gitu ya, dan dibiarkan saja dengan HP-nya. Ujung-ujungnya HP segala link dibuka, kan bahaya. Tidak Dewasa ada sebelum kontrol. waktunya, tidak ada kontrol. Kalau yang paham mungkin ada waktu pemberiannya, tapi kebanyakan orang tua tidak gitu, lepas aja dengan itu yang sangat miris banget untuk saat ini, sampai ada anak yang dikerja itu kejadian-kejadian yang sangat disayangkan yang tidak sesuai dengan usianya gitu. Terus untuk yang di rumah saja nggak masalah, cuma kalau misalkan untuk yang anak daring tapi dilepas begitu saya bermain keluar tidak tahu arah kan. Ada anak-anak yang sampai dari pagi sampai sore tugasnya dikumpulin, ada banyak ya. Orang tuanya sibuk, ngasuh adik-adiknya, badan sampai hitam, sibuk main. Ya itulah kondisi kita zaman sekarang ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tidak solusi. Kalau untuk ibu sendiri dalam membimbing A2 gitu di rumah, kebetulan ibu juga bekerja, itu strateginya gimana Bu? Pada Allah kan memang suami juga bareng ya, kita bekerja bareng, jadi kita tinggal atur aja anak, nggak bisa kita tinggalin sendiri di rumah kan, jadi kita bawa, kita atur jadwal di sini, ketika saya lagi ngajar, apalagi tugasnya lagi kosong ya, megang A2 gitu. Terus begitu juga sebaliknya, kalau lagi sibuk saya pegang A2, anak-anak sama guru-guru gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas aja, karena alhamdulillah Allah mudahkan dengan kondisi kita yang saat ini sedang tidak tingkat kan sama lembaga gitu. Jadi kita bisa atur sendiri jadwalnya. Kita usahakan anak tidak bermain keluar ketika kita sudah ada di rumah. Tetap kita arahkan untuk tidur siang ya, mengerjakan tugas-tugas sekolah, baca, ngaji gitu. Karena kondisi kita kan sedang PPKM ya, kondisinya sekarang gitu. Terus banyak virus kan. Tetangga-tetangga sebelah pada nyamper, pada pengen main, tapi kalau kita ikuti ya mau jadi apa ya, pemerintah sudah melarang keluar gitu. Nah masalahnya pemerintah melarang sekolah masuk, melarang kegiatan ada di luar daerah, tapi anak-anak dibiarkan begitu saja berbaur sama teman-temannya main kan, Masya Allah. Itu benar-benar tidak jadi solusi sebenarnya PPKM itu buat anak-anak untuk menutup sekolah, tidak beraktivitas gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi iya sama-sama. Jadi apapun ininya ya, solusinya mudah-mudahan terbaik ya buat kita, jadi bisa memberikan apa yang kita sama ya. Caca, Pak, di bab ini tuh Caca belajar simple past tense. Kalau simple past tense itu berarti untuk masa lampau digunakannya. Caca tahu nggak rumusnya simple past tense itu apa? Ya. Jadi kalau simple past tense itu yang pertama itu ada subjek. Kalau subjek itu Begini, perkenalkan saya Dewa Noviani, mau izin wawancara perihal bimbingan anak untuk Caca. Saya dapat tugas dari kampus, yaitu untuk membimbing Caca. Boleh wawancara ya Bu? Nah, kalau menurut Bu Neni, perihal keuntungan dan juga kerugian dalam belajar daring itu apa Bu?
Keuntungannya, tapi keuntungannya apa ya? Mungkin anak jadi nggak banyak main keluar, karena kan harus belajar di rumah. Tapi lebih banyak kerugiannya, karena kan selalu HP ya, nggak kayak sebelumnya PTM gitu. Kalau PTM dia lebih mengeksplor anak ya. Kalau di rumah HP terus gitu. Jadi anak tuh nggak berkembang sebenarnya kalau dengan HP. Nah, kalau di luar, maksudnya dia PTM, dia bertemu dengan gurunya langsung tatap muka. Ya, kalau secara psikologis anak mungkin dia lebih nyaman begitu, terus lebih happy daripada daring. Karena berinteraksi. Iya, karena langsung berinteraksi dengan temannya, dengan gurunya juga. Jadi kalau di rumah itu, jadi pikirannya tuh apa terus otomatis dia malas karena nggak ada gerak badan. Kalau beda dengan PTM, kalau PTM dia ada gerak badan, dia ada interaksi dengan temannya, dengan gurunya, jadi nggak males bawaannya gitu. Nah, keuntungannya paling nggak banyak main di luar doang, karena dia harus mengerjakan tugas di rumah. Itu aja sih. Kalau strategi ibu, kan ibu alhamdulillah ada Kausar, ada Caca, ada Hani, Jenab juga yang baru mau sekolah. Nah itu cara mengatasinya kan banyak ya ibu untuk membimbing ya itu semua anak ibu. Cara strateginya apa Bu? Strateginya apa ya? Lebih ke mengatur disiplinnya aja kali ya. Kalau misalnya sholat duha murojaah itu kan udah harus kan, jadi bareng-bareng. Jadi kalau anak mau pegang HP harus murojaah dulu, duha dulu ya, jadi ini rutinitas pagi. Rutinitas pagi dulu baru pegang HP. Itu pun untuk itu aja ya, maksudnya untuk daring, untuk pembelajaran. Terus kalau dia pengen pinjem untuk main, cuma dikasih waktu 30 menit. 30 menit aja. Nah, 30 menit. Itu pun dengan syarat rutinitas pagi lengkap. Terus selesai pembelajaran daring. Kalau itu udah semua, baru boleh pinjam HP selama 30 menit udah. Jadi nggak boleh lebih. Sisanya ya paling main sama adik-adiknya. Udah gitu aja. Yang utama itu sholat 5 waktu harus dikerjakan, udah itu doang. Baru boleh HP. Tapi nggak sampai main yang keluar main jauh gitu. pasti masih tetap ada kontrol ya Bu, karena kebanyakan yang saya tahu ketika pembelajaran daring itu kayak dikasih HP untuk belajar udah lepas gitu. Kalau ibu berarti alhamdulillah masih ada kontrolnya. Udah gitu aja Bu, terima kasih untuk waktu luangnya di wawancara. Terima kasih Bu Neni.